Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Sobat Medio, kamu penggemar kisah di balik layar investigasi program Aiman Kompas TV? Penasaran dengan kehidupan Aiman Wicaksono di luar televisi? Simak podcast Aiman Wicaksono, eksklusif dan belum pernah disampaikan olehnya di program Aiman Kompas TV. Persembahan Media Podcast Network by KG Media, Kompas TV, dan Trusted Talent Management hanya di Spotify. Dr. Hewan Hanatioho, Kepala Bidang Peternakan di Stanakda Provinsi Sulawesi Utara mengatakan, dalam menyambut Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah yang jatuh pada 10 Juli 2022 mendatang, pihaknya menjamin kebutuhan stok daging sapi dan kambing di daerah ini tercukupi. Mencermati fenomena PMK pada hewan, Hana menghimbau, ada baiknya pihak pemotong dan pembeli sedapat mungkin tetap waspada, kalaupun masih ada sapi atau kambing di Sulut tidak perlu mengambil dari daerah lain. Sementara itu, Doni Muksidayan Saragi, Kepala Karantina Pertanian Manado mengatakan, dalam menyambut Idul Adha tahun ini, pihaknya berkonsentrasi pada jaminan kesehatan sapi ataupun kambing dari luar Sulawesi Utara. Doni menambahkan, Barantan Manado juga akan mengawal postmortem dan antemortem hewan kurban sampai ke masjid sebelum dan sesudah disembelih. Data dari pihak di Stanakda Sulawesi Utara, kebutuhan sapi di Sulut adalah sekitar 2.100 ekor, sementara untuk kambing 780 ekor. Briket arang kelapa nyatanya memiliki pasar yang cukup besar di mancanegara. Salah satu UMKM Sulsel yakni CV Kekenat Internasional Indonesia berhasil menembus pasar luar negeri berkat produk briket arang. Setelah Timur Tengah, kini permintaan briket datang dari Inggris. Direktur CV Kekenat Internasional Indonesia Asriani mengatakan pihaknya mengekspor 2 kontainer atau sekitar 40 ton briket arang ke Inggris. Nilai ekspornya mencapai 500 juta rupiah. Hanya saja Asriani mengaku ekspor briket masih melalui pintu Surabaya. Kondisi itu mengharuskan pihaknya mengeluarkan biaya tambahan sebesar 30 hingga 50 juta rupiah. Sementara Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Makassar, Ade Pramono, menuturkan pihaknya berkomitmen akan membantu pemasaran produk UMKM. Di antaranya dengan melibatkan UMKM dalam pameran baik dalam maupun luar negeri. Khusus untuk briket, pihaknya akan membantu menyiapkan sumber bahan baku utama yakni kelapa. Kemudian akan mempermudah UMKM mendapat fasilitas kredit dari perbankan. Tidak hanya itu, pihaknya juga akan membuka peluang pasar baru ke Jepang. Untuk diketahui, potensi ekspor briket arang kelapa produksi Indonesia sangat besar. Kualitasnya merupakan yang terbaik di dunia. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Briket Arang Kelapa Indonesia, Basuki, menyatakan kapasitas produksi arang kelapa dari anggota organisasi yang dipimpinnya mencapai 7.500 ton per bulan atau bisa menghasilkan 1,7 triliun rupiah per tahun. Namun pihaknya hingga kini masih menemui kendala antara lain kesulitan bahan baku dan kesulitan ekspor. Setelah hampir 2 tahun ditiadakan akibat pandemi COVID-19, Car Free Day kembali dibuka di kota Pontianak Minggu 3 Juli. Namun pembukaan CFD ini masih dalam tahap uji coba. Car Free Day di kota Pontianak selama ini diketahui berlokasi di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani. Sementara uji coba yang dilaksanakan di Rektorat Lalu Lintas Polda Kalbar dilakukan di Jalan Daya Nasional, kawasan Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Bersamaan dengan pembukaan CFD ini, Direktorat Lalu Lintas Polda Kalbar sekaligus menggelar Road Safety Campaign yang bertema implementasi art policing guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan menuju Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Direktorat Lalu Lintas Polda Kalbar, Komisaris Besar Polisi Muhammad Iqbal menyampaikan selama hampir 2 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19, Car Free Day di kota Pontianak ditiadakan. Ketika saat ini kasus konfirmasi COVID-19 sudah menurun drastis dan sebagian besar warga sudah divaksin, pihak kepolisian kembali membuka CFD untuk memulihkan kondisi. Melalui CFD, pihaknya memberikan edukasi tentang keamanan berkendara kepada warga yang datang ke lokasi. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.